Kula nuwun. Sedulur semua dimanapun panjenengan berada. Terima kasih sudah bergabung dengan Tubagus Purnama Channel. Untuk pembahasan kali ini, saya tergelitik dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh seorang pembesar mengatakan bahwa wayang itu haram. Wayang itu harus dimusnahkan. Baik, saya akan mengulas sedikit sepengetahuan saya tentang wayang. Di abad ke-15, Wali Songo atau tepatnya Sunan Kalijogo itu terikat perjanjian dengan Eyang Sabdapalon. Eyang Sabdapalon mengizinkan boleh menyebarkan agama, tapi jangan tinggalkan adat istiadat dan budaya leluhur. Pada waktu itu Eyang Kalijogo menyanggupi, sehingga beliau mengupayakan penyebaran agama melalui wayang dan kebudayaan, seni terutama. Karena pada saat itu seni yang paling dicintai adalah wayang, maka Sunan Kalijogo memilih wayang sebagai media dakwah. Dengan perubahan layang Kalimosodo menjadi kalimat syahadat. Cara itu sangat efektif. Kenyataan sampai sekarang Muslim sebagai mayoritas di Indonesia. Kemudian abad ke-16 oleh Raden Ngabei Ranggawarsita diciptakanlah kitab Pustaka Raja, yang dimana kitab itu sekarang menjadi pegangan para dalang. Kebanyakan dalang memegang kitab Pustaka Raja. Itu nanti dijabarkan ada urutan dari Sang Hyang Wenang ke atas sampai Sang Hyang Syed, keturunan Nabi Adam. Kalau sebelum era Ranggawarsita, itu kita mengacu pada kitab Arjuna Wiwaha, kitab Ramayana, dan kitab-kitab lain. Kemudian, UNESCO sudah menetapkan bahwa wayang itu adalah produk asli Indonesia. Sebagai karya yang baik, sebagai karya yang indah dari Indonesia. Asli warisan leluhur Indonesia. Semoga dipahami, bagi masyarakat Nusantara, wayang itu adalah gambaran kehidupan, di mana dalam gunungan itu ada 4 unsur alam yang bekerja. Bumi atau tanah, angin, api, air, dan paling atas sendiri adalah burung. Burung itu digambarkan sebagai lambang cinta kasih, lambang cahaya ilahi atau Roh Kudus. Demikian sedikit gambaran tentang wayang. Lalu menyambung tentang hal tadi bahwa wayang itu haram menurut syariat tertentu, harus dimusnahkan.
Kalau saya sendiri membaca kondisi alam, kondisi panjenengan semua, penentangan wayang sudah terjadi sejak 2014. Di situ pula digencarkan tentang pemberhentian ritual seperti sedekah laut, sedekah bumi, sedekah gunung. Semakin tahun ke sini, semakin berjalan ke sini, semakin panjenengan gencar. Para tuan-tuanku tamu ini semakin gencar untuk menentang, untuk menghapuskan. Bahkan keris-keris dimusnahkan. Warisan budaya leluhur dihancurkan. Ingat, Borobudur pernah dibom. Itu adalah titik mulai penghilangan budaya leluhur. Agar anak cucu mereka lepas dan terputus dari budaya leluhur. Itu adalah teknik penjajahan Barat. Jadi tuanku, sebagai tamu, seyogianya kita berbuat sopan di rumah orang lain. Bahkan kita mencoba mempelajari kesukaan orang yang kita tamu itu. Sebagai tuan rumah, kita pelajari kesenangannya apa, kita ikuti. Agar kita bertamu dengan nyaman, tuan rumah juga nyaman. Sekian ratus tahun tuan rumah itu sudah bersabar. Karena mempunyai sifat sabar, welas asih, menerima, rimo ing pandum. Tapi seakan-akan tuan-tuanku ini sebagai tamu tidak mau terima. Pengen menguasai terus dan semakin menguasai. Ingatlah tuanku, Nusantara ini terdiri dari berjuta-juta budaya, berjuta-juta adat, berjuta-juta bahasa. Jadi jangan coba disatukan. Karena itu adalah kekuatan Nusantara. Satu lagi yang tuanku perlu ingat. Era kebangkitan Nusantara sudah dimulai sejak 2020 dan ini semakin nyata. Sudah tidak bisa dibendung lagi. Kami sudah merintis sejak 2015 dengan teman-teman budayawan, teman-teman spiritual dari Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Riau, Lampung, Banten, Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Cilacap, Purwokerto, Pati, Rembang, Boyolali, Klaten, Solo, Jogja, Mojokerto, Surabaya, Lamongan, Tuban, Jember, Banyuwangi, merambat ke Denpasar, merambat sampai ke NTT, sampai ke Papua, Sulawesi, Kalimantan. Semakin kesini semakin erat kami itu. Dengan cita-cita ingin membangkitkan budaya dan spiritual Nusantara. Agar nanti tercipta Nusantara sebagai mercusuar dunia kembali. Dan kebetulan sebagai anugerah atas izin Tuhan,
2020 semakin tampak kegiatan kami. Semakin nyata di permukaan, banyak generasi muda sekarang yang terjun ke dunia spiritual. Jadi sekali lagi tuanku, kepada tuan-tuanku semua, kaum cerdik cendekiawan, kaum politikus, para pemimpin-pemimpin semua, marilah kita ciptakan kerukunan. Kita ciptakan suasana yang adem ayem. Kita lihat bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi semoga kita bisa mencerahkan, mendinginkan suasana, membangkitkan semangat persatuan, sehingga bisa bangkit kembali semuanya menuju Nusantara sebagai mercusuar dunia. Bapak Presiden kita Jokowi sangat bagus, sudah mendukung penuh untuk kebangkitan Nusantara. Jadi tuanku, jangan hanya ingin memenuhi kebutuhan fisik Anda menjelek-jelekan budaya orang lain yang tidak sama dengan Anda. Ingatlah tuanku, sabar itu ada batasnya. Dan untuk saat ini, sudah di era zamannya keleme perahu gabus, kumambange watu item. Jadi batu-batu yang di dasar itu sudah mulai terangkat naik. Dan perahu gabus itu adalah orang-orang yang berpendidikan, yang tadinya di atas, tapi kosong. Itu akan tenggelam. Dan nanti tahun 2025 sampai 2028 itu adalah penyaringan manusia besar-besaran. Jadi masih ada waktu, tuanku. Mari kita sebarkan kebaikan kepada semua makhluk, bukan hanya kepada sesama manusia atau kaumnya, tapi semua makhluk, baik itu hewan, itu tumbuhan. Tanamkanlah sifat welas asih. Buka hati Anda, jangan menuruti pikiran terus, ego Anda terus. Semoga Tuhanku dan teman-temannya cepat sadar. Jangan dilanjutkan lagi. Jangan diulangi lagi. Ciptakan supaya suasana guyub rukun, agar kita menuju ke negara yang toto, titi, tentrem, gemah, rifah, loh jinawi. Nusantara bangkit, jiwa Jawa wijiwaja bangkit, Sura Dira Jaya Jayaningrat lebur dening pangastuti. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.